Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfatan Fadilah. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Geografi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertambangan dan batu bara. Mari kita simak video berikut. Pengertian pertambangan batu bara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan juga penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali atau mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dari pengertian-pengertian pertama tersebut, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Selanjutnya, batu bara. Apa itu batu bara? Secara singkat, batu bara adalah batuan yang terbentuk dari hasil dekomposisi tumbuhan-tumbuhan yang telah mati dan tersedimentasikan. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Oleh karena itu, batu bara dianggap sebagai batuan yang bersifat organik karena asal-usulnya juga dari makhluk hidup. Batu bara umumnya ditemukan pada lapisan-lapisan batuan sedimen karena memang prosesnya itu terbentuk meliputi proses sedimentasi. Namun batu bara juga dapat ditemukan di lapisan batuan lain jika terjadi uplift atau aktivitas tektonik lainnya. Karena berasal dari bahan organik, batu bara mengandung energi yang dikandung oleh jasad organik tersebut. Energi ini terwujud dalam bentuk rantai karbon yang dapat terbakar dan mengeluarkan energi. Semakin banyak karbon yang terdapat dalam suatu batu bara, maka semakin tinggi energi yang dihasilkan oleh batu bara tersebut. Dalam pembakaran, kadar karbon yang tinggi akan menghasilkan api yang lebih besar dan panas. Batu bara juga kerap mengandung sulfur dan mineral lainnya. Mineral ini sebenarnya merupakan ketidakmurnian dari batu bara, sehingga menurunkan kualitasnya. Batu bara berkualitas rendah yang memiliki banyak sekali sulfur cenderung akan menyebabkan polusi udara dan fenomena hujan asam ketika dibakar. Berbeda dengan batu bara berkualitas tinggi yang lebih bersih dan menghasilkan energi yang lebih besar. Jenis batu bara. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis batu bara yang dapat kita temui di alam. Yang pertama itu ada batu bara gambut. Gambut atau dikenal sebagai peat atau PEAT adalah transformasi tahap pertama dari jasad tumbuhan menjadi batu bara. Gambut memiliki kandungan karbon lebih rendah dari 40 hingga 55%, jauh di bawah standar kualitas batu bara. Kemudian ada lignit. Batu bara berjenis antrasit atau antrasit merupakan batu bara kualitas tertinggi yang dapat terbentuk di alam. Antrasit hampir seluruhnya terdiri dari karbon, yaitu sekitar 80-95%. Karena sudah sangat murni, antrasit memiliki kadar mineral lain dan partikulat yang sangat sedikit. Selain itu, kandungan air pada batu bara ini juga sangat rendah. Hal ini menyebabkan antrasit memiliki karakteristik pembakaran yang sangat baik. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya batu bara dan bakar pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Kemudian, bituminus. Bituminus merupakan jenis batu bara yang paling banyak tersedia dan digunakan di seluruh dunia. Batu bara ini mengambil nama dari sejenis cairan pekat bernama bitumen. Batu bara berjenis ini memiliki kadar karbon 60 hingga 80%. Sudah cukup tinggi untuk digunakan sebagai bahan bakar yang efisien. Selain itu, kadar karbon yang tinggi ini juga memungkinkan batu bara bituminus untuk diubah menjadi coke dan juga air, tanah, dan lumpur menimbun lapisan tumbuhan tersebut, sehingga mereka berhenti membusuk
Dan pembusukan sukar terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup. Kemudian yang keempat, seiring berjalannya waktu, tumbuhan pohon-pohon lain yang akhirnya mati dan menggenang juga menciptakan lapisan-lapisan lain yang akhirnya ditimbun lagi oleh tanah, lumpur, atau air. Kemudian yang kelima, seiring dengan munculnya lapisan-lapisan lain, tekanan yang dirasakan oleh lapisan terbawah semakin tinggi. Hal ini mengkompresi jasad-jasad tumbuhan tersebut, memulai proses transformasi menjadi batu bara. Yang keenam, tekanan dan suhu yang tinggi di lapisan-lapisan bawah yang dekat dengan perut bumi memaksa oksigen untuk keluar dan batu mengalami metamorfosis. Yang tersisa adalah material organik yang kaya akan karbon. Yang terakhir, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak oksigen dan material lainnya yang dihilangkan dari lapisan tersebut. Batu bara yang paling berkualitas adalah yang berasal dari lapisan paling bawah. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi menciptakan batu bara dengan kadar karbon yang sangat tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, proses pembentukan batu bara dari jasad tumbuhan-tumbuhan menjadi batu hitam yang kita kenal saat ini. Endapannya, karena biasanya tersingkap di permukaan tanah, di alur sungai, dan di tebing akibat proses endogen seperti tektonik, pengangkatan dan penurunan cekungan, perlipatan, patahan, dan juga proses eksogen seperti pelapukan, erosi, dan transportasi. Salah satu fakta yang memperkuat teori apungan benua Wagner. Kemudian, saya akan menjelaskan dampak kegiatan dari pertambangan batu bara. Kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batu bara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan juga ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batu bara menimbulkan banyak dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pasca operasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang-lubang bekas penambangan batu bara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Dampak sosial dari pertambangan batu bara diantaranya adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Kemudian menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian ada terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dan terjadinya perubahan struktur sosial di masyarakat. Adapun keberadaan kegiatan pertambangan batu bara ini mampu menjadi pionir roda ekonomi, mendorong pengembangan wilayah, memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional, memberikan peluang usaha pendukung, pembangunan infrastruktur baru, memberikan kesempatan kerja, membuka isolasi daerah terpencil, dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi masyarakat sekitar pertambangan. Mungkin segitu saja penjelasan terkait materi pertambangan dan batu bara yang saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.